Perkenalkan, nama saya Beci Juansa Kulihar, NIM 1801070038, semester 6 PPKN FKIP Undana Kupang. Saya akan memberikan video berkaitan dengan mata kuliah Peradilan Tata Usaha Negara dengan topik jenis-jenis peradilan. Pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Hari ini kita akan mempelajari mengenai peradilan tata usaha negara. Dan untuk hari ini, topik yang akan kita bahas mengenai jenis-jenis peradilan tata usaha negara. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi lebih dalam, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat mengenai pengertian dari pengadilan? Saya Bu. Ya, silakan. Pengadilan adalah lembaga yang menjalankan peradilan dalam sebuah negara. Oke, betul. Ya, jadi pengadilan adalah lembaga menjalankan peradilan dalam sebuah negara. Nah, lembaga ini adalah pelaku kekuasaan kehakiman di mana dia memiliki tugas untuk menjalankan atau menegakkan hukum dan keadilan. Konstitusi Indonesia membagi jenis-jenis peradilan menjadi 5 peradilan. Ada yang tahu 5 jenis peradilan ini apa saja? Saya Bu. Ya, silakan. Peradilan agama, peradilan militer, peradilan umum, peradilan konstitusi, dengan peradilan yang terakhir adalah peradilan tata usaha negara. Baik, untuk itu kita akan mempelajari mengenai 5 jenis peradilan tata usaha negara ini. Kita akan membahas secara garis besar pengertian, tugas, dan kewenangan. Yang pertama adalah peradilan umum. Peradilan umum adalah peradilan yang menangani perkara perdata dan perkara pidana yang terdiri dari pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Nah, pengadilan tinggi dan pengadilan tingkat banding ini berada pada wilayah ibu kota, kabupaten, atau kota. Nah, peradilan umum adalah lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Yang pertama mengenai peradilan umum. Peradilan umum menangani perkara pidana dan perkara perdata yang terdiri atas pengadilan negeri sebagai pengadilan tinggi dan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Peradilan umum adalah lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan bagi rakyat pencari keadilan. Nah, kalau pengadilan negeri, kewenangannya adalah untuk menyelesaikan, memutus perkara pidana dan perkara perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kalau pengadilan tinggi berada di ibu kota provinsi dan kewenangannya meliputi seluruh wilayah dalam daerah provinsi tersebut dan juga terhadap tingkat banding pada perkara perdata dan pidana yang diputus oleh pengadilan negeri. Dan yang terakhir adalah pengadilan khusus. Pengadilan khusus memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan mengadili sebuah perkara pidana dan perdata di bawah Mahkamah Agung dan diatur dalam Undang-Undang Dasar. Contoh pengadilan khusus ini bisa dilihat misalnya pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan pajak, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua berbicara tentang peradilan militer. Siapa yang tahu pengertian dari peradilan militer? Saya Bu. Ya, silakan. Peradilan militer adalah peradilan yang mana berkaitan dengan peradilan militer itu sendiri. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih untuk Putu. Jadi benar sekali peradilan militer adalah peradilan yang menjalankan kekuasaannya itu di bawah atau berkaitan dengan pidana militer. Jadi peradilan militer juga dari dalam lingkup peradilan Mahkamah Agung yang menjalankan tugas berkaitan dengan perkara pada lingkungan kemiliteran. Dan dia memiliki kewenangan yang hampir sama juga, yaitu untuk mengadili, memutus pada tingkat perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit berpangkat kapten ke bawah. Dan pada peradilan militer terbagi menjadi peradilan militer tinggi dan peradilan militer utama. Yang ketiga adalah peradilan agama. Peradilan agama adalah lingkungan peradilan
yang sama di bawah Mahkamah Agung yang bagi pencari keadilan, bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya beragama Muslim mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya pada perkara perceraian. Dan pengadilan agama ini berkedudukan di ibu kota, kabupaten, kota. Yang keempat adalah peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berada pada lingkungan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai sengketa tata usaha negara. Misalnya, penggugatan terhadap pejabat atau badan instansi dalam suatu negara yang dalam hal-hal yang dibuatnya berkaitan dengan hal tertulis oleh badan atau instansi tersebut. Dan peradilan tata usaha negara ini dia berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Dan yang terakhir dari jenis peradilan ini yaitu peradilan konstitusi, yaitu jenis pengadilan tata usaha negara yang biasa kita kenal dengan Mahkamah Konstitusi yang beribu kota di ibu kota negara sebagai pengadilan tingkat banding pada tingkat pertama dan tingkat terakhir, dan putusannya bersifat final atau bersifat akhir. Dan Mahkamah Konstitusi sebagai puncak putusan tertinggi yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang diubah pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara. I want you to take